Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, kali ini Pak Ido akan menjelaskan tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 ya. Nanti diperhatikan anak-anak mana-mana yang dikerjakan ya. Ya, kita masuk pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 ya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, ya, songket, dan ulas. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Ini, ayo mengamati. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini ya. Itu ini. Nah, motif-motifnya ini dilihat ya. Kemudian tugasnya nanti ini. Langsung jawabannya ya. Ini tulis dulu tapi temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Segi banyak itu kemarin apa ya? Kamu bisa mencari referensi atau dibaca sebelumnya lagi. Segi banyak yang ada pada kain-kain ini ya. Kamu sebutkan apa saja ya. Ya, setelah itu ini halaman 47. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ya. Segi banyak itu dibedakan dua ya, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ya. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Nomor 1, amati dua bangun berikut. Ya, jiplak ke kertas lain ya, bangun A dan bangun B. Ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama ya? Kemudian bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya ya. Ini contohnya yang ini menempelkan sudut ke sudut lainnya ya. Misalnya ini ya. Nanti pas apa tidak gitu ya. Kemudian kamu mengerjakan yang ini di kotak E ya. Ditulis dengan huruf tegak bersambung jawabannya. Apakah nama bangun A ya? Ya, segitiga apa pasti ya. B apa ya? Ada berapa banyak sisi? Sisinya ada berapa? 1, 2, 3 atau 4 ya. Apa panjang semua sisinya sama ya? Apakah semua panjang sisinya sama ya? Kemudian ada berapa sudut? Sudut ya. Sudutnya ada berapa? Apakah besar semua sudut sama ya? Kamu jawab bangun A. Misalnya sama, bangun B tidak. Tapi kamu harus melakukan percobaan terlebih dahulu ya anak-anak. Kemudian ini. Segi banyak beraturan menjadi seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Ini ya anak-anak. Sisi itu ini ya. Satu ini sisi. Ini namanya sisi. Ya, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Kalau sudut ini sini, sini, dan sini ini sudut. Ya. Sisinya ini sisi, 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 sisi. Ini sudut, 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 sudut ya. Kemudian bawahnya
Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang, sisi, dan besar sudut yang tidak sama. Ya, sisinya ini loh, sama apa tidak ya. Kalau segi banyak tidak beraturan ini berarti sisinya tidak sama, panjangnya ya, sudutnya juga tidak sama ya. Kemudian masuk ke halaman 49. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Segi banyak beraturan apa saja? Kamu tulis ya. Misalnya segitiga sama sisi. Ya, ini juga kamu bisa menyebutkan yang tidak beraturan apa saja ya. Kemudian sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu ya. Di sekitar kamu ya, ini dikotai. Kamu menuliskan di sini aja, tidak digambar ya. Oh, sebentar. Yang ini buktikan dengan mengukur sisinya. Berarti ini digambar ya. Misal segi banyak beraturan buku tulis ya. Sisinya sama apa tidak? Kemudian sudutnya sama apa tidak ya. Kemudian ini halaman 50. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Nanti ini kamu sebutkan aja bangunnya ya. Misalnya segi banyak beraturan ya. Misalnya segitiga ya. Atau apa kamu sebutkan, itu contoh tadi ya. Kemudian buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut contohnya. Kamu membuat desain batik ya, gambar batik ya, dengan imajinasi kamu sendiri-sendiri. Gak usah dikerjakan kakaknya, adiknya, neneknya, ya dikerjakan sendiri-sendiri. Sebisanya, harus percaya diri ya. Kemudian berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini memperkaya keberagaman budaya Indonesia ya. Bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan penulisnya. Tulislah pada diagram yang tersedia. Tari kipas Pakarena. Ini. Tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena ada 3 paragraf. Ini paragraf yang pertama. Ya, ini paragraf kedua, paragraf ketiga ya. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan ya. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boteng Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boteng Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam ya. Melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur ya. Ini nanti kamu baca, kemudian kamu mengerjakan ini ya. Diagramnya seperti ini, gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa ya? Ada 3 paragraf ya anak-anak.
Kemudian ini. Ayo mengamati. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman di dalam keluarga. Hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan, ya. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi. Sapu lidi itu sapu yang untuk nyapu halaman itu loh anak-anak, ya. Yang anak-anak pasti tiap pagi membantu orang tuanya menyapu, ya. Ya, kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu, ya. Kemudian bandingkan hasilnya. Tulislah kesimpulan pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara bersama. Nggak usah didiskusikan secara berpasangan. Ini cukup menyimpulkan sendiri. Kamu menggunakan sapu dan sebatang lidi untuk menyapu, ya. Kalau lidi itu kamu nyapu, kamu ambil satu, dan kalau lidi itu banyak, apa yang akan terjadi? Ya, satu lidi dengan banyak lidi untuk menyapu, ya. Ya, nah, nanti bisa didiskusikan dengan orang tuanya, ya. Ya, kemudian halaman 56. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan, ya. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum, ya. Ya, tadi di bacaan tadi, satu lidi dengan berapa puluh atau ratusan lidi yang diikat menjadi satu akan erat. Hasilnya untuk menyapu bagaimana, ya? Ini tugasnya, ya. Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, ya. Misalnya ini saya kasih contoh. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, ya. Nih, tidak ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Ini bisa. Kamu nanti ini dikotai, ya, jawabannya ditulis dengan huruf tegak bersambung, ya anak-anak. Ya, kemudian menurutmu apa yang akan terjadi jika memiliki sikap persatuan dan kesatuan, ya? Apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, ya? Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, ya? Itu ini dikerjakan dengan huruf tegak bersambung jawabannya, ya. Yang rapi, ya. Ya. Kita mempelajari tentang itu tadi bangun, ya, dan kemudian lidi, ya, menggambarkan persatuan-kesatuan harus bagaimana, ya.
Itu tadi yang dapat Pak Edo jelaskan ya. Apabila kurang paham bisa bertanya nanti ya, anak-anak. Ini pembelajaran 4 ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Jika ada nanti bisa bertanya Pak Edo ya. Anak-anak jangan lupa selalu jaga kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa sarapan ya, makan makanan yang bergizi ya. Ya, selalu semangat belajar ya. Nah, jangan lupa memakai masker dan jaga kesehatan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.